Yap, welcome to benchka.tv dalam acara Meet the Expert. Meet the Expert adalah bincang-bincang bareng chef-chef yang nanti akan tampil di benchka.tv. Kita akan gali, kita akan ulas gimana mereka bisa sampai pada titiknya pada tahap ini. Kita kembali lagi bareng Chef Stella di sini. Jadi yang pertama kali buat kita wawancara khusus untuk gali-gali lebih dalam apa sih awal mulanya, kenapa dia bisa jadi expert seperti sekarang. Chef Stella, apa kabarnya nih? Baik, Mas Obet. Gimana PSBB-nya? PSBB ya. PSBB sangat-sangat membosankan sih, jujur. Bosan banget ya? Bosan banget. Di rumah nggak ngapa-ngapain, kerjaannya cuma Instagram lagi, sosmed lagi, ya. Terus, gitu deh. Terus berulang terus. Gitu. Mas Obet sendiri gimana nih? Ya kalau gue sih gini aja, di rumah aja, nggak ngapa-ngapain gitu. Paling nontonin YouTube. YouTube Udah. ya. Oke, lanjut. Masa Ya? jadi YouTuber sekarang ya? Belum. Oh belum. Lagi merambah ya sekarang ya. Masih coba-coba lah. Coba-coba. Oke. Meniti karir. Bisa. Nah, Oke. kira-kira gue mulai aja langsung ke pertanyaan pertama. Kira-kira apa sih yang ngebuat lo bisa tertarik untuk terjun ke dunia pastry bakery? Awal gue bisa tertarik ketemu di pastry bakery itu awalnya pas gue masih duduk di bangku sekolah nih bang. Bangku sekolah ya? Iya, bangku sekolah. Jadi dulu kan yang namanya masih sekolah kan masih penemuan jati diri tuh dulu. Nah gue itu ketemu interest gue ternyata di pas gue duduk di SMA kelas 2. SMA kelas 2? SMA kelas 2. Masih muda banget ya? Gue sih belum ada masih belia lah. pikiran buat apa interest gue tuh nggak. Belum ya? Ya gue ketemunya nggak sengaja juga tuh bang waktu itu. Jadi waktu gue masih duduk di bangku sekolah, ceritanya itu gue zaman dulu itu tahun 2012 tuh lagi zaman-zamannya cupcakes. Jadi kue-kue yang kecil gitu, lo tau gak cupcake? Oh, cupcake. Cupcake. Nah, itu tuh lagi zamannya. Nah, jadi gue tuh iseng pertama itu gue mau Valentine's Day ceritanya. Terus gue yang dihias-hias gitu ya? Iya, kalau lo tahu sih. Pernah beli gue juga dulu. Oh, lo pernah beli? Buat ngasih. Jadi ceritanya itu gue waktu itu pas lagi duduk di bangku sekolah, gue sama teman-teman gue iseng. Jadi kita mau jualan cupcake buat Valentine, tapi cupcake-nya dihias-hias gitu. Nah, dari situ gue baru ketemu passion gue, ternyata pas gue ngelakuin itu gue suka banget. Ketemulah gue di situ sama bidang gue. Dari situ lu akhirnya lanjut masuk ke kuliah pastry bakery. Kuliah pastry bakery enggak. Jadi enggak malah. Enggak sama sekali. Bukan itu passion lu malah. Iya, itu passion gue. Tapi lu malah ngambil bukan di pastry bakery. Betul sekali. Nah, jadi banyak banget yang orang bilang kalau namanya ini adalah salah jurusan sebenarnya. Oh, salah jurusan. Kayak sukanya apa, larinya kemana. Kadang kan banyak banget tuh waktu lu suka sesuatu tapi ada kayak nggak didukung gitu lah sama internal lo. Sama orang tua. Orang tua tuh nggak dukung gue di bidang yang gue suka, akhirnya gue ambil jalur yang lain. Mungkin pada saat itu memang image-nya untuk kita ngambil perkuliahan ke arah pastry bakery, kitchen, ya. atau misalnya untuk jadi chef lah ya. Pada saat itu tuh belum booming seperti sekarang. Iya, belum booming. Jadi kayak mereka melihatnya kalau misalnya gue ngambil pastry bakery itu nanti kedepannya mau jadi apa? Nggak ada masa depannya kayak gitu. Padahal sekarang bisa jadi kayak gini nih. Oke Tel, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Boleh bang, boleh. Ini seru nih, buat digali nih. Seru buat digali. Lu udah ngambil jurusan yang berbeda dari yang lu mau. Iya, jadi gue nggak ada basicnya. Nggak ada basicnya. Nah, terus lu bisa sampai ada sekarang di sini nih, jadi chef. Arahnya kemana kalau lu aja udah ngambilnya ke yang bukan pastry bakery? Oh, gitu. Jadi abis gue lulus kuliah itu, karena gue tahu gue nggak akan bekerja di bidang yang gue tekunin pas di kuliah. Maksudnya gue kan ambilnya pariwisata, travel, tourism. Nah karena gue tahu gue nggak akan kerja di travel, jadi gue memutuskan untuk bekerja di tempat lain untuk cari experience dulu. Nggak ada hubungannya sama travel? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan sama pastry bakery? Nggak ada hubungannya. Nah, makin jauh tuh dari chef. Makin jauh. Tapi setelah gue mencoba untuk bekerja di perusahaan waktu itu, jadi gue sambil skripsi tapi sambil ngambil kerjaan juga. Jadi gue udah kerja pas skripsi itu. Gue coba 6 bulan, ternyata gue itu tipe yang nggak bisa kerja di kantoran.
Nggak bisa diatur lo Nggak ya? bisa. Nggak bisa sesuai jam lo ya? Nggak bisa. Gue nggak bisa kerja di belakang komputer yang monoton tiap hari, bangun pagi, pulang malam, udah kayak gitu terus. Datang jam 7, absen gitu nggak bisa ya? Nggak. Nah akhirnya dari situ gue memutuskan, karena gue memang dari dulu bisanya cuma baking, gue pikir gue harus cepat-cepat keluar dari sini. Gue nggak bisa nih kayak gini terus nih. Lu tuh tiap hari itu pasti. Gue nggak bisa nih. Tiap hari ada di pikiran lo, gue nggak bisa kayak begini. Gue nggak bisa nih gini terus. Tapi pas bangun pagi lu lakuin lagi. Gue lakuin lagi. Lakuin lagi gitu. Walaupun Iya, gue nggak iya, suka iya. ya, gue nggak suka ngelakuin itu. Nah setelah itu akhirnya gue berencana lah untuk nabung. Jadi dari hasil gue kerja, gue nabung. Akhirnya di akhir tahun, pan ya 2016 akhirnya gue memutuskan buat keluar kerja. 2016 akhir. Iya. Lu keluar kerja. Ya, jadi gue ditawarin kontraknya, renewal kontrak, tapi gue tolak. Sempet nabung tuh. Sempet nabung, ketabung. Lumayan. Jadi gue berpikir abis dari nabung itu gue mau modalnya itu untuk bikin usaha gue yang udah gue bangun dari SMA. Gila men, baru lulus udah kebayang buat nabung. Gue lulus, gue buang-buang. Orang kan beda-beda. Prioritasnya beda-beda. Iya. Terus habis lu nabung itu, akhirnya lu diriin. Akhirnya gue berdirikan First Wish Cakery. Oh, First Wish Cakery itu. Iya, sebenarnya Lu udah ada nabung. lama pas gue SMA. Cuma gue nggak seriusin, jadi kayak udah ada. Tapi orang-orang juga udah mulai notice. Cuma waktu di 2017 awal itu gue bener-bener baru seriusin di situ. First Wish gue. 2017 awal. Dengan notabene-nya nggak ada pendidikan di pastry bakery dan gue harus mulai lagi nol dari awal buat belajar kue lagi, karena kan udah lama tuh nggak pegang. Jadi kayak kaku banget, gue harus kayak ambil course lagi kayak gitu. Flashback dikit dong. Berarti lu dapetin pelajaran pastry bakery lu gimana? Nah gue sempat waktu itu jadi pas SMA itu gue diem-diem menabung untuk ambil les-lesan kue. Tapi saat itu belum banyak tuh les-lesan kue. Jadi cuma Emang kayak dari kecilnya doyan nabung cuy. Bener. haruslah kita semua harus doyan nabung. Kayak lu doang ya yang nggak suka nabung ya. Gue doang ya, jangan dicontoh berarti, jangan dicontoh. Berarti lu pas SMA ya? Iya, pas SMA. Ikut kelas pastry. Ikut kelas pastry. Jadi cuma basicnya doang ngambil. Habis itu udah, gue nggak pernah praktekin. Orang tua bilang apa tuh pas lu ngambil? Diem-diem. Oh, diem-diem. Karena kan mereka nggak boleh. Jadi bener-bener nggak boleh. Jadi gue kayak beli alat-alat baking tuh juga nabung sendiri. Bener-bener yang satu persatu. Karena hobi gue nggak direstuin kali ya, nggak suka orang tua gue, jadi gue harus bener-bener kayak pelan-pelan nabung untuk beli, menyicil-nyicil gitu lah. Kayak oven beli sendiri, itu salah baking Ya juga. ampun. Sampai Menarik. untuk ambil lesnya pun gue harus kayak diem-diem sendiri. Les-les kayak gitu dulu berapa sih? Wah itu dulu mahal banget zaman dulu, apalagi kan ambilnya private. Ratusan apa? Jutaan. Nabung sendiri. Iya. Wow, amazing. Gua sih dapat duit jutaan, gue beli motor. Gua modif. Gue trek-trekan. Enggak, bercanda. Berarti orang tua lu itu tahu pas kapan bahwa lu udah mulai bener-bener serius di baking? Jadi waktu gue keluar dari kerjaan, kan gue jobless, bener-bener nggak ada kerjaan sama sekali. Dan yang mau gue bikin rencana selanjutnya adalah gue merintis usaha dari nol di tahun 2017 awal itu. Nah di tahun 2017 itu gue bilang ke orang tua gue kasih gue 1 tahun buat pembuktian kalau misalnya memang dari hasil yang mau gue tekunin ini nggak menghasilkan sama sekali buat gue akan balik lagi kerja atau gue akan melakukan apa yang orang tua gue mau untuk pekerjaan gue. Luar biasa, gokil sih itu sih, bisa ngomong ke orang tua minta waktu. Iya dong, kalau lu punya mimpi ya lu bener-bener harus mengejar mimpi lu itu. Gue sih nggak yakin sih bisa kayak gitu. Ngeri. Saat itu gue juga nggak yakin sebenarnya, ngeri-ngeri sedap. Iya. Jujur ngeri-ngeri sedap banget. Itu emang orang tua lu nggak kayak mikir lu udah punya pekerjaan tetap kan waktu itu? Iya, gue punya pekerjaan tetap. Terus Terus gue keluar milih buat usaha sendiri. Ngeri bayangin. Nah, daripada gue bayangin, gue pengen tahu omset di bulan pertama lu. Omset bulan pertama Iya. ya. Omset bulan pertama gue itu 0.
Jujur nol. Lu yang mundur dikit lah. Bener, gue gak Dari lu bohong. punya gaji omset bulan pertama 0. Serius, dari bulan pertama, kedua itu nol. Gue gak ngemasakan apa-apa. Justru kayak keluarin banyak uang. Sama sekali nggak ada yang Sama sekali gak masuk. Terus lu makan pakai apa? Hah? Makan dari hasil tabungan. Masih Tapi tetap tabungan. aja kan, maksudnya namanya merintis usaha kadang kan effort lu dalam sebulan 2 bulan kan nggak langsung kelihatan gitu loh. Lu harus tarik setahun ke depan buat lihat kayak hasil usaha lu kayak gimana. Nah, itu pelajaran bagus tuh buat para teman-teman. Kalau misalkan mau usaha, jangan nggak diprediksiin. Kadang mikirnya tuh kalau melihat orang usaha kan kayaknya, wah enak banget dia usaha ya, bangunnya bisa siang, bisa ngatur jamnya sendiri, mau pulang tinggal pulang, mau hangout tinggal hangout. Tapi dibalik itu semua pengorbanannya banyak. Bayangin, 2 bulan omsetnya 0, omsetnya 0 gitu. Hidup mesti pakai tabungan gitu. Terus lu gimana ngelewatin? Di Ya. bulan keberapa deh lu pecah telur? Pecah telur itu gue di bulan ketiga mulai. bulan ada ketiga? murid. Iya, kan gue terima Sorry mulai ada murid. Jadi bisnis gue itu basisnya adalah Ini First Wish Cakery ini apa sih sebenarnya sih? proses cakery ini. Jadi gue tuh bisnis ini lebih gue buka baking class. Baking class. Baking class. Gue terima orderan kue, iya, tapi gue lebih ranahnya itu ke baking class. Jadi gue ngajar. Padahal nggak punya basic, tapi gue sosokan ngajar. Sosokan aja. Ngajar. Keren sih itu sih. Nah, lu bikin kue iya lu jual. Iya, gue jual. Tapi lu ngajar. Tapi gue ngajar. Gitu. Resepnya kadang yang lu jual atau enggak? Atau lu pisah? Resepnya yang gue bikin, gue jual ke orang. Jadi lu jual dan lu kasihin resepnya juga ke orang. Iya, betul. Gimana caranya? Mana ada chef-chef yang kayak begitu? Loh, Rata-rata kan gua punya secret resepnya tuh kayak begini. Itu gua simpen. Nah, lu malah lu bagi-bagi. iya. Kalau gue adalah karena Logika lu di mana tuh logika lu? kok gitu? Iyalah, di mana-mana chef itu jaga satu resepnya turun temurun supaya anak cucunya bisa tetap jualan. Berarti Gitu. itu pemikiran orang jadul. Orang jadul. Orang zaman dulu itu pemikirannya. Tuh, Kalau dengerin. sekarang kayak Dul. kalau sekarang tuh nggak boleh Jadul. namanya pelit ilmu kayak Nggak boleh kameramen pelit di ilmu. belakang ya. Kameramen di belakang ya. Oke. Nggak boleh pelit ilmu. Nggak boleh pelit ilmu. Jadi sebenarnya karena ranah gue adalah baking class, gue itu nggak fokus di penjualan kuenya. Penjualan kue gue itu lebih ke kalau misalnya orang beli terus dia suka sama rasanya, dan daripada dia beli tiap bulan buat kue ulang tahun, mendingan dia bikin sendiri. Dengan dia bikin sendiri, dia balik lagi ke gue ajarin caranya. Itu Jadi- namanya investasi. Jadi lo harus muter otak terus Betul. dong untuk bikin Iya. kreasi-kreasi supaya tuh orang balik lagi nyari resep baru lagi tuh. Betul. Gila. Jadi Itu setiap yang nggak bulannya bikin- gue mengeluarkan menu-menu baru. Itu yang nggak bikin cepet tua, men. Lu kreasin terus. Pertanyaan selanjutnya ya, menarik banget nih buat diulas nih. Bener-bener. Setelah setahun itu gimana akhirnya? Setelah setahun itu, akhirnya gue berhasil memberikan pembuktian pastinya ke orang tua. Ya, gue akhirnya bisa makan dari lahan gue sendiri. Bisa makan dari Akhirnya bisa makan dari lahan gue sendiri. Jadi dalam setahun itu gue buka baking class, tapi gue juga melakukan kolaborasi sama baking studio di Jakarta dan di luar Jakarta. Jadi domestik ya, satu di kota-kota besar lah, di luar kota. Sama yang terakhir gue ngajar di internasional. Gitu. Nah, Mm-mm. apa yang orang tua lu bilang pas lu udah ngelewatin setahun? Nggak bilang apa-apa sih sebenarnya. Gak bilang apa-apa? Nggak bilang apa-apa sih, tapi Serius lu? serius nggak ngomong apa-apa. Ngomong Nggak apa? ngomong apa. Cuma gue melihat kayak cara pandang mereka terhadap gue jadinya udah lebih berubah. Yang tadinya kayak nggak peduli apa yang gue lagi kerjain, tapi sekarang kayak udah mulai nanya gimana, kayak gitu, udah mulai agak sedikit lebih care lah. Wih, mantep dong berarti udah mulai support ya. Support, udah mulai supportifnya kelihatan. Gokil. Nah, detik-detik pertanyaan terakhir nih. Nisa. Oke. Apa pencapaian tertinggi lu Pencapaian selama lu jalanin kehidupan lu sebagai profesional chef? Ada dua. Jadi yang pertama itu gue berhasil membawa brand gue Fresh Fish Cakery ke internasional. Internasional? Iya. Gimana tuh maksudnya? Gue waktu itu jadi kolaborasi sama baking studio tapi di Singapura waktu itu.
Singapura men. Kadang gini loh, kalau misalkan kita mikir kita jalan-jalan ke Singapura gampang, tapi lu punya bisnis dan bawa bendera lu keluar Indo, coba aja lu bayangin sendiri gimana caranya. Itu kayak gimana tuh bentuknya tuh? Jadi gue consignment sama dia, gue melakukan kolaborasi di mana nanti dia yang sediakan tempat, dia sediakan bahan-bahan yang gue perlu, sama dia cariin studentnya buat gue. Jadi dia cariin muridnya. Gue tinggal datang ke sana, tinggal ngajar, udah that's it. Jadi gue 3 hari atau 4 hari gitu waktu itu gue ngajar. Berarti kayak artis-artis itu konser gitu ya? Ah, kagak. Datang, baru dijemput di bandara, Dijemput di bandara. diajak makan dulu, baru perform. Udah Iya. gitu, diajak jalan-jalan lagi. Ajak jalan-jalan hari terakhir. Hari terakhir. kumpul. Luar biasa. Waktu itu gue Siapa tuh ngebawain. yang mau kayak begitu? Lu mesti pelajarin. Waktu itu gue ngebawain kue-kue Indonesia ke sana. Bawain kue-kue Indonesia. Iya, kayak lapis Surabaya gue bawain. Terus habis itu kue nastar, tapi yang nastar tart gitu gue bawain. Kue klepon tuh gue bawain ke sana. Es teler, kue marmer itu gue kue-kue Indonesia gue bawain ke sana. Udah keren, bisnisnya internasional, terus juga bawa makanan khas Nusantara untuk diperkenalkan di Singapura. Nasionalis banget men, gokil. Lo harus contoh nih yang kayak gini-gini. Kapan lagi ada anak muda yang mau kayak begini? Jadi patut dicontoh, yang ini patut dicontoh. Yang penting harus dikejar sih mimpinya. Lo harus tahu passion lo tuh apa. Dari situ akan merucut ke bagian dimana lo harus mengejar mimpi lo itu. Jadi visi lo harus besar dulu di awal. Lo mesti tahu lo mau apa. Tuh, garis bawahnya. Visi lu mesti besar. Betul. Nanti Jadi- misi lo yang akan ngikuti visi lo. Bener. Kalau lo aja nggak punya visi, gimana caranya lo punya misi-misi untuk mengejar apa yang lo mau? Jadi mimpi lo tuh mesti besar. Mimpi lu mesti besar supaya kalau jatuh juga nggak terlalu jauh dari mimpi lu yang besar. Kalau jatuh ke bintang-bintang ya. Kalau jatuh ke bintang-bintang. Itu kata founding father kita. Oke. Nah, pernah jenuh nggak sih? Pernah jenuh nggak sih? Jenuh pernah lah. Pernah lah. Terus udah berhenti. Enggak dong, nggak berhenti. Justru dari jenuh itu kita maksudnya harus mikir apa kira-kira yang kita bisa kembangin lagi dari jenuhnya kita itu. Jangan kalau misalnya jenuh, lo malah stop di situ. Itu nggak akan membawa lo kemana-mana justru. Nah, kebanyakan tuh kayak gitu tuh. Jenuh berhenti, udah lupain. Jadi harusnya kayak lo inovasi lagi apa kira-kira yang lo bisa kembangin buat usaha lo atau apa yang lagi lo kejar sekarang, lo harusnya berinovasi dari situ. Karena kan kalau titik jenuh itu kan lo melakukan repetisi gitu. Kayak hal yang lo lakukan itu lagi, berarti kan di satu titik kayak kok gue stuck ya, kok gue di sini terus kayak gitu. Berarti di situ saatnya lo berinovasi lebih atau pilihannya yang kedua lo quit. Nah, jangan sampai quit. Cuman 2 pilihannya. Iya. Inovasi atau quit. Gimana pun mesti jalan terus. Gitu. Ih, mantep banget ya. Biar jangan pernah nyerah. Kayak gitu. Seret nggak sih? Apa? Agak sih. Agak seret ya? Agak sih. Nah, pas banget nih. Kita minum dulu. Kita kedatangan sponsor Terima kasih dari banyak. Koko Extend Indonesia. Kalau kayak supporter ini ditepuk. Iya. Kamu bisa percaya Jojo. Oke. Ini apa ini? Ini apa ini? Nah, ini itu adalah Wow. minuman high cocoa flavanol pertama di Indonesia yang bisa bikin pembuluh darah kalian lebih elastis. Salah satu imun booster terbaik juga di saat PSBB kayak gini, jadi bisa ningkatin daya tahan tubuh kalian. Oh, bisa ningkatin daya tahan tubuh. Benar. Jadi kalau misalnya lagi kayak di masa pandemik ini justru bagusnya konsumsi yang kayak gini ya. Yang Jadi kayak ini gini. multi vitamin drink juga dong mesti dibilang. bisa dibilang kayak gitu. Wow. Jadi imun Oke. booster yang memang bisa ngebantu kita jaga daya tahan tubuh. Cheers Minumnya dulu 2 kali sehari, pagi sama malam. Cheese dong, Cheese cheese. ya, cheese ya. Cheese, jangan cheers, cheese. Oke. Enak lagi nih. Enak banget, Enak banget. enak banget. Jujur nggak bohong enak banget. Hmm. Seger banget. Gue udah seret, lu tahu aja gue udah seret dari tadi. Tahu, bukan gue yang tahu. Bukan gue yang tahu. Bukan tahu. Koko Extend. Oke. Bisa. Tambah lagi bayarannya. Yang kedua, Pencapaian yang kedua. pencapaian yang kedua itu menjadi seperti sekarang sih. Sebenarnya gue bersyukur banget bisa menjadi brand ambassador dari Dance Kakak. Wow. Brand ambassador ya sekarang. Iya. Jadi selain lu ngajar, Mhm. lu jadi bawain brand juga.
Ya, gue bawain brand juga sekarang. Gokil. Brand yang mana yang ini? Wih, ini brandnya bro. Gitu. Bisa dilihat nanti di Instagramnya Benz Kakao. Fotonya dia banyak banget. Jangan bosan-bosan ya lihat muka gue. Dan kreasinya dia juga banyak banget. Itu mesti dilihat. Gitu. Susah nggak sih jadi brand ambassador? Gue pertanyaan nyempil. Susah gampang lah. Susah gampang. Yang Susah susahnya apa? gampang. Susahnya adalah karena gue itu kan frontman dari brand ini gitu. Jadi kayak gue harus berinovasi terus sama menu-menu yang akan gue bawakan buat Benz Kakao. Tapi lebih banyak positif side-nya lah. Positif side-nya lebih banyak. Challenge-nya lebih banyak. Yang gampangnya? Yang gampangnya itu akses. Apa? Akses. Kayak presiden. Yang gampangnya itu adalah karena gue melakukan something yang bener-bener gue passionate about. Jadi Karena itu gue gampang bener-bener ya? suka. Ya. Jadi kayak gampang menjalaninya. Ya ada challenge-nya tapi bisa lah dilaluin. Keren banget. Dan last question adalah, bukan last question sih, last statement. Last statement ya. Last statement dari Chef Stella buat yang para muda-mudi di sana yang mungkin bercita-cita pengen jadi chef atau jadi entrepreneur atau siapa tahu juga mau jadi brand ambassador. Kira-kira pesennya apa sih buat mereka? Waktu dan tempat kita persiapkan. Pesannya buat teman-teman semua, yaitu jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Karena dengan mimpi lu itu kadang membawa lu ke sesuatu yang nggak pernah lu bayangin sebelumnya. Gue nggak pernah ngebayangin hari ini gue jadi jadi brand ambasadornya Benz Kakao. Nggak segitunya kali biasa aja. Yang penting jangan pernah takut bermimpi besar, jangan pernah quit dari mimpi lu. Dan kalau misalnya mimpi lu itu dihadang sama orang lain, jangan pernah menyerah karena hal itu. Itu yang bikin gue merinding. Betul. Itu yang bikin gue merinding. Kalau mimpi lu dihadang sama orang, jangan pernah menyerah. Jangan pernah buat nyerah. Lu hadepin. Gitu. Karena kan itu mimpi lu, bukan mimpinya orang lain. Orang lain mah nggak akan ngerti mimpi lu harus seperti apa. Dan lu sendiri yang tahu mimpi lu kayak gimana. Sekian paling dari itu aja dari bincang-bincang kita hari ini. Apa yang bisa lu tangkap, lu tangkap. Apa yang nggak bisa lu tangkap, lu lepek. Ya, gitu ya. Oke. Nah, gitu aja dari kita. Gue Obed, pamit undur diri. Chef Stella, thank you banget udah bincang-bincangnya di Meet the Expert. ke Meet the Expert ini. Thank you. Sebagai acara perdana, sebagai brand ambassador dari Benz Kakao juga. Jangan lupa follow Instagramnya Benz Kakao @BenzKakao, sama follow Instagramnya CocoExtend @cocoextend.id, dan jangan lupa juga follow Instagramnya dari Chef Ambassador kita, Chef @Stella Louis. Thank you banget semuanya. See ya.